Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalila Rahmah dengan NIM C0D024053. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pemotongan PPh pasal 21 karyawan tetap. Mekanisme pemotongan PPh pasal 21. Bagi pegawai tetap, pemotongan PPh pasal 21 dilakukan setiap bulan oleh pemberi kerja yang bertindak sebagai pemotong pajak. Besaran pajak dihitung berdasarkan penghasilan bruto, gaji pokok, tunjangan, dan bonus. Dikurangi beberapa komponen pengurang seperti satu, biaya jabatan, yang kedua, iuran pensiun atau jaminan hari tua, tiga, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Setelah penghasilan neto dihitung, barulah ditetapkan lapisan tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh. Lapisan tarif ini telah diperbarui oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang memperluas batas penghasilan untuk tarif terendah 5% dari 50 juta menjadi 60 juta. Ini adalah bentuk inisiatif pajak yang mengurangi beban pajak bagi sebagian besar pegawai. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan tarif efektif rata-rata untuk menyederhanakan perhitungan PPh 21 yang bertujuan mengurangi beban administrasi bagi pemberi kerja. Contoh soal mekanisme pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Pak Budi adalah seorang pegawai tetap di PT Sejahtera Selalu. Ia menikah dengan dan memiliki satu orang anak pada bulan Januari 2025. Pak Budi menerima rincian penghasilan berikut: gaji pokok 15 juta, tunjangan transportasi 1.500.000, tunjangan makanan 1 juta, iuran pensiun 200.000. Hitunglah PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Sejahtera Selalu dari penghasilan Pak Budi untuk bulan Januari 2025. Gaji pokok 15 juta, tunjangan transportasi 1.500.000, tunjangan makanan 1 juta, total penghasilan bruto 15 juta ditambah 1.500.000 tambah 1 juta, yakni 17.500.000. Biaya jabatan dikali 5%, penghasilan bruto sama dengan 5% dikali 17.500.000 sama dengan 875.000. Karena batas maksimal biaya jabatan adalah 500, maka yang diakui sebagai pengurangan adalah 500. Iuran pensiun 200.000, total pengurangan 500 tambah 200 sama dengan 700. Penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikurangi total pengurang. Penghasilan neto sebulan 17.500 dikurang 700 sama dengan 16.800. Penghasilan neto setahun 16.800 dikali 12 sama dengan 201.600.000. PKP adalah penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Status Pak Budi menikah dengan satu anak. PTKP untuk status menikah satu anak wajib pajak TK atau 0 sama dengan 54 juta. Tambahan wajib pajak menikah 4.500.000. Tambahan untuk tanggungan 4.500.000. Total PTKP 54 ditambah 4.500.000 tambah 4.500.000 sama dengan 63 juta. Penghasilan kena pajak setahun yakni 201.600 dikurang 63 juta sama dengan 138.600 juta. PKP Pak Budi sebesar 138.600 berada di tarif kedua berdasarkan pasal 17 UU HPP. Lapisan pertama yakni 5%, 60 juta dikali 5% sama dengan 3 juta, sisa PKP 138.600 dikurang 60 sama dengan 78.600. Lapisan kedua yaitu 15%, 78.600 dikali 15% sama dengan 11.900. Total PPh pasal 21 setahun 3 juta ditambah 11.900 jadi 14.900. Total PPh pasal 21 terutang setahun 3 juta ditambah 11.900 sama dengan 14.790. PH pasal 21 terutang sebulan 14.790 dibagi 12 bulan sama dengan 1.232.500. Jadi PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Sejahtera Selalu dari penghasilan Pak Budi untuk pajak penghasilan 21 Januari 2025 adalah 1.232.500. Dampak kebijakan pemotongan PPh pasal 21 terhadap daya beli dan perekonomian.
Satu, peningkatan daya beli dan konsumsi rumah tangga ketika jumlah PPh salah satu dipotong berkurang. Take home pay atau penghasilan bersih pegawai akan meningkat. Yang kedua, perlindungan sosial dan stabilitas ekonomi di masa krisis seperti pandemi, pemerintah seringkali mengadopsi kebijakan yang wajib pajak yang ditanggung pemerintah. Implikasi terhadap penerimaan negara dan stabilitas fiskal. Yang pertama, penurunan penerimaan jangka pendek. Secara langsung, pemotongan PPh Pasal 21 akan mengurangi penerimaan negara dari sektor ini. Yang kedua, potensi peningkatan penerimaan jangka panjang. Di sisi lain, penurunan penerimaan dari PPh Pasal 21 seringkali merupakan investasi. Tantangan dan kendala dalam implementasi. Yang pertama itu kompleksitas perhitungan. Yang kedua, sosialisasi dan edukasi yang belum merata. Yang ketiga, masalah keadilan dan efektivitas. Dengan demikian, analisis terhadap pemotongan PPh pasal 21 harus komprehensif mencakup dampak ekonomi, fisikal, dan sosial, serta tantangan dalam implementasinya untuk memastikan kebijakan ini dapat mencapai tujuan secara optimal. Kesimpulannya yakni berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Yang pertama, mekanisme pemotongan yang kompleks dan dinamis. Pemotongan PPh pasal 21 dibagi pegawai tetap dilakukan secara progresif dengan mempertimbangkan berbagai komponen mulai dari penghasilan bruto, biaya jabatan, iuran hingga penghasilan tidak kena pajak. Yang kedua, dampak positif terhadap perekonomian dan daya beli. Kebijakan pemotongan PPh pasal 21 terutama bersifat inisiatif atau penyesuaian tarif efektif dalam meningkatkan take home pay pegawai. Yang ketiga, implikasi ganda terhadap penerimaan negara. Di satu sisi, pemotongan PPh pasal itu menyebabkan penurunan penerimaan pajak dari sektor ini dalam jangka pendek. Dan keempat, tantangan implikasi pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21 menghadapi tantangan terutama dalam hal sosialisasi aturan yang belum merata dan kerumitan perhitungan. Untuk memastikan kebijakan ini dapat efektif dan adil, diperlukan upaya berkelanjutan pemerintahan dan memberikan edukasi yang jelas serta menyempurnakan sistem administrasi. Secara keseluruhan, pemotongan PPh pasal 21 merupakan instrumen kebijakan fiskal yang strategis meskipun memiliki implikasi terhadap penerimaan negara. Kebijakan ini sangat penting dalam menjaga daya beli masyarakat, menstimulasi ekonomi, dan memberikan perlindungan sosial bagi pegawai tetap. Oke, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan mengenai pemotongan PPh pasal 21 karyawan tetap. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.